Pemirsa, terima kasih Anda masih bersama kami di Ini Borneo, mengangkat karya dan budaya. Nah, tadi kita sudah berbincang-bincang yang sangat menginspiratif kita semua bagaimana cara sebuah event organizer menyelenggarakan sebuah kegiatan. Dan kali ini kita juga akan berbicara nih terkait ataupun mengangkat berbagai informasi menarik seputar Kalimantan. Dan kita akan terhubung nih dengan teman-teman yang ada di seluruh Kalimantan. Apakah sudah terhubung? Oke. Sudah semua. Luar biasa. Ada 3 stasiun yang tergabung ya Inaya. Benar sekali. Hari ini Kaltim sayang sekali belum bisa bergabung. Semoga minggu depan nanti bisa bergabung kembali dengan kita. Mungkin mereka sedang tidur karena Inggris lagi lelah-lelah nih. Kita hanya pendukung Inggris semua ya Kaltim ya. Oke, kita langsung sapa dulu. Sudah ada Muhammad Dodi dari Kalimantan Selatan. Selamat pagi Dodi. Pagi Jeff dan Nina. Waduh, bagaimana Dodi dengan kekalahan Inggris gitu ya? Betul. Tetap Argentina. Argentina, oke Ini siap. sepertinya Dodi adalah seorang cenayang juga, tahu yang mana yang potensi menang sampai akhir ya Dodi ya. Oke, kita lanjut nih Bang. Kita sekarang beralih ke Kalimantan Tengah. Ada Rahmalia Wulan. Halo, selamat pagi Wulan. Apakah sudah terhubung dengan Wulan? Oke baik, mungkin kita akan menyapa Kalimantan Barat terlebih dahulu. Sudah ada Mustafa Kamal. Assalamualaikum akhi. Waalaikumsalam Ina dan Jeff Horizon juga. Waduh, suaranya masih ngantuk-ngantuknya, kayaknya habis nobar deh semalam. Ini nggak serak atau bagaimana Serak. ini? Gara-gara teriak ya semalamannya. Oke, kita kembali lagi nih ke Rahmalia. Apakah sudah terhubung? Oke, sambil kita menunggu ya, mungkin ada kendala teknis. Kita akan mulai dengan informasi dari Kalimantan Utara terlebih dahulu, tentunya dalam Lintas Borneo berikut ini. Baik pemirsa, kita langsung pada informasi yang pertama, di mana pemerintah Provinsi Kalimantan Utara terus mempercepat proyek karbon biru sebagai bagian dari upaya mitigasi perubahan iklim dan penguatan ekonomi hijau. Melalui tindak lanjut kerjasama dengan Kementerian Koordinator Bidang Pangan, Pemprov Kaltara menargetkan seluruh persyaratan administrasi dan kelembagaan dapat segera terpenuhi agar proyek ini dapat berjalan dan memberikan manfaat bagi daerah serta masyarakat. Berikut informasinya untuk Anda. Pemerintah Provinsi Kalimantan Utara terus mengebut kelengkapan berkas dan persyaratan proyek karbon biru sebagai tindak lanjut kerjasama dengan Kementerian Koordinator Bidang Pangan. Kerjasama yang berlangsung selama 3 tahun ini berfokus pada 3 hal utama, yaitu restorasi ekosistem mangrove, peningkatan nilai ekonomi mangrove melalui skema karbon, serta dukungan pemerintah pusat dalam pemantauan pengurangan emisi gas rumah kaca melalui pembangunan Flux Tower. Kepala Bapperida Kaltara Bertius mengatakan, dalam program ini masyarakat menjadi bagian penting dari proses restorasi, terutama pada kawasan mangrove yang mengalami degradasi. Tercatat sekitar 53.000 hektar kawasan telah ditetapkan menjadi lokasi proyek kegiatan. Yang pertama itu berkaitan dengan restorasi mangrove yang ada di Kaltara. Karena kita secara potensi Kaltara itu memiliki potensi yang cukup besar berkaitan dengan keberadaan ekosistem mangrove. Nah yang kedua adalah bagaimana mengupayakan mangrove ini bisa mendapatkan nilai ekonomi. Nah yang ketiga, bagaimana kemudian Kaltara ini mendapat dukungan dari pemerintah pusat dalam melakukan pemantauan pengurangan emisi GRK.
Melalui restorasi tersebut, Pemprov Kaltara berharap dapat memenuhi persyaratan untuk memperoleh sertifikat karbon. Dengan sertifikasi tersebut, pengurangan emisi yang dihasilkan dapat dikonversi menjadi kredit karbon yang memiliki nilai ekonomi dan dapat diperdagangkan. Agar target tersebut dapat segera tercapai, pemerintah daerah tengah mempercepat pemenuhan 3 persyaratan utama, yaitu penetapan kawasan ekosistem mangrove di daerah, penunjukan badan usaha yang akan menjadi kuasa atau pengelola proyek yang terdaftar, serta pembentukan tim di tingkat kabupaten yang akan mengawal pelaksanaan program sesuai nota kesepahaman yang telah disepakati secara nasional. Proyek karbon biru ini tidak hanya menjadi bagian dari upaya menurunkan emisi karbon dan menjaga ekosistem pesisir, namun juga diharapkan menjadi prestasi daerah dalam pengembangan ekonomi berbasis lingkungan. Melalui skema benefit sharing, hasil penjualan kredit karbon nantinya akan dibagikan kepada masyarakat yang memiliki dan menjaga kawasan hutan mangrove. Dengan demikian, masyarakat memiliki hak atas nilai ekonomi dari lahan yang dilestarikan. Selain itu, masyarakat juga akan memperoleh manfaat langsung melalui kegiatan restorasi, mulai dari penanaman hingga perawatan mangrove yang dilakukan secara berkelanjutan. Program ini juga mendapat dukungan dari sejumlah negara donor sebagai bentuk komitmen bersama dalam mengatasi perubahan iklim secara global. Tim Liputan TVRI Kalimantan Utara dari Bulungan melaporkan. Dan selanjutnya ada informasi seputar Piala Dunia, di mana euforia Piala Dunia 2026 kian memuncak pemirsa. Dan tak ketinggalan juga warga di Kota Tarakan yang merasakan getaran kehebohannya Piala Dunia ini, Bang. Pemerintah Kota Tarakan secara resmi menggelar acara nonton bareng atau nobar semifinal antara Prancis melawan Spanyol. Dan acara ini mendapatkan respon luar biasa dari ribuan warga yang membadati lapangan parkir pemerintah Kota Tarakan sejak malam hari. Berikut keseruannya. Meskipun baru digelar pada babak semifinal, antusiasme warga Tarakan untuk menyaksikan laga Piala Dunia terlihat sangat tinggi. Lapangan parkir pemerintah Kota Tarakan malam ini dipadati oleh masyarakat dari berbagai penjuru kota. Warga datang dengan penuh semangat, lengkap dengan atribut tim kesayangan mereka. Suasana semakin hidup dengan sorak-sorai penonton yang pecah setiap kali terjadi peluang emas di layar raksasa yang ditampilkan. Kehadiran warga ini bukan hanya sekedar menonton bola, tetapi juga menjadi momen untuk mempererat tali silaturahmi antar warga Tarakan. Kita dengan kawan-kawan di Pemkot ini ya memfasilitasi lah supaya masyarakat bisa rame-rame nonton begitu ya. Dan alhamdulillah saya lihat walaupun baru kemarin kita blow up tentang nonton bareng di halaman parkir wali kota, luar biasa malam ini. Saya ini kan hampir penuh nih halaman parkir. Kita juga menjaga supaya ya silakan saja ya, dukung timnya masing-masing. Tapi kita tentu menjaga silaturahmi ya, tetap kekompakan, keguyuban sebagai masyarakat Tarakan. Namun, di balik tensi tinggi pertandingan antara Prancis dan Spanyol, suasana berbeda justru terlihat di area jajanan yang terletak di sisi lapangan. Kegiatan ini menjadi berkah bagi sejumlah pelaku usaha mikro kecil dan menengah atau UMKM. Para pedagang mengaku kebanjiran pembeli. Momen nobar ini dimanfaatkan oleh masyarakat untuk berwisata kuliner bersama keluarga dan rekan sambil menunggu kelanjutan pertandingan. Dengan kegiatan ini sebenarnya salah satunya itu mempererat tali silaturahim antar masyarakat. Ini juga merupakan salah satu kegiatan positif ya untuk bisa untuk masyarakat bisa saling berinteraksi dan juga bisa membantu perekonomian. Harapannya ke depan bisa memberikan lagi wadah untuk para UMKM dan masyarakat agar memberikan atau memfasilitasi lagi kegiatan positif seperti acara ini. Antusiasme warga diharapkan terus meningkat, mengingat rencana nobar yang akan berlangsung hingga babak final Piala Dunia 2026 mendatang. Dengan keberlanjutan acara ini diharapkan roda perekonomian, khususnya sektor UMKM di Tarakan akan semakin menggeliat dan terus tumbuh. Tim Liputan TVRI Kalimantan Utara dari Tarakan melaporkan. Baik pemirsa, sekarang kita beralih ke informasi dari Kalimantan Timur.
di mana pemerintah Kalimantan Timur menyatakan kesiapan mendukung program mandatori biodiesel B50 yang resmi diberlakukan sejak 1 Juli 2026 dan diluncurkan secara nasional oleh Presiden Prabowo Subianto pada 8 Juli lalu. Dinas Perkebunan Kaltim wilayah ini menyatakan bahwa wilayah ini memiliki kapasitas produksi kelapa sawit untuk memasok kebutuhan bahan baku dari program tersebut. Berikut liputannya untuk Anda. Guna mendukung program mandatori biodiesel B50 yang diluncurkan Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto pada 8 Juli lalu, Pemprov Kaltim menyatakan kesiapan pada sektor perkebunan kelapa sawit di Kalimantan Timur. Menurut Kepala Bidang Pengolahan dan Pemasaran Dinas Perkebunan Kaltim Taufikur Rahman, luas lahan kelapa sawit di Kaltim saat ini mencapai sekitar 1,5 juta hektar yang tersebar di 1.271 perusahaan perkebunan. Dari jumlah itu, terdapat 115 pabrik kelapa sawit dan hanya 6 unit yang tidak aktif. Taufik menyebutkan sepanjang tahun 2025, produksi CPO Kaltim tercatat sekitar 4,9 juta ton. Menurutnya, CPO merupakan bahan baku utama pembuatan biodiesel B50. Program B50 merupakan kelanjutan dari kebijakan biodiesel bertahap sebelumnya, mulai dari B20, B30, hingga B40. Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Erlangga Hartarto menyebutkan, penerapan B50 diproyeksikan untuk menghemat devisa negara hingga 177 triliun rupiah per tahun dan mengurangi impor solar. Tentunya dampak permintaan CPO akan meningkat ya, sangat meningkat. Untuk itu kesiapan kita adalah bagaimana caranya perusahaan perkebunan yang ada atau kebun-kebun sawit baik perusahaan perkebunan dan kebun rakyat ini meningkatkan produksi dan produktivitasnya. Dinas Perkebunan Kaltim menyatakan akan terus mendorong perusahaan perkebunan dan kebun rakyat sekaligus meningkatkan produktivitas seiring meningkatnya kebutuhan CPO nasional untuk program B50. Yuda Ibrahim dari Samarinda melaporkan. Beralih menuju Balikpapan, ada belasan penyandang disabilitas di Kota Balikpapan yang mendapatkan pelatihan membuat batik dengan teknik ekoprint. Dan pelatihan yang digelar PLN Unit Pelaksana Transmisi Balikpapan ini diharapkan meningkatkan keterampilan dan juga kemandirian para peserta. Sedikitnya 15 penyandang disabilitas yang tergabung dalam Perkumpulan Penyandang Disabilitas Indonesia atau PPDI Kota Balikpapan mengikuti pelatihan membuat batik dengan teknik ekoprint yang diselenggarakan PLN Unit Pelaksana Transmisi atau UPT Balikpapan selama 7 hari. Ketua PPDI Kota Balikpapan Sugianto menyebut pelatihan ini menjadi bukti penyandang disabilitas memiliki kemampuan dan potensi untuk berkarya apabila mendapatkan kesempatan dan dukungan yang sama. Sangat berterima kasih sekali kepada PLN UPT Balikpapan yang sudah memberikan pelatihan ekoprint terhadap teman-teman penyandang disabilitas. 15 orang penyandang disabilitas dari lintas disabilitas, ada netranya, ada tuli, teman-teman tuli, ada teman disabilitas fisik yang berjalan lebih kurang 1 minggu. Alhamdulillah pelatihan sudah selesai, dari 0 sampai kita bisa berproduksi. Seperti yang kita lihat teman-teman, bahkan hari ini di penutupan pelatihan hari ini kita menggunakan baju hasil ekoprint buatan teman-teman sendiri. Sementara itu, manajer PLN UPT Balikpapan Jati Parmarita menjelaskan, pelatihan ini merupakan bagian dari program Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan atau TJSL. Melalui program ini, PLN berupaya memberikan kesempatan kepada penyandang disabilitas untuk meningkatkan keterampilan sekaligus mendorong kemandirian ekonomi. Ini merupakan program TJSL dari PT PLN Persero UPT Balikpapan. Ini harapannya dengan program TJSL ini kita bisa memberdayakan rekan-rekan di sini, yang kebetulan juga rekan-rekan disabilitas, memberikan mereka peluang dan kesempatan untuk bisa berkarya, dan ke depan juga diharapkan ini bisa berkelanjutan dan berkembang dan bisa membantu rekan-rekan di sini untuk lebih berkreativitas. Selama 7 hari pelatihan, para peserta dibekali keterampilan membuat kain dan baju batik dengan teknik ekoprint. Hasil karya yang dihasilkan menjadi bukti penyandang disabilitas memiliki potensi untuk berkarya dan berdaya saing. Andrea Prianto dari Balikpapan melaporkan.
Baik pemirsa, itu tadi 4 informasi dari Kalimantan Utara dan Kalimantan Timur. Dan kita juga akan mendengarkan berbagai informasi menarik dari wilayah-wilayah yang lainnya. Kita akan kembali terhubung nih dari teman-teman. Dari mana nih Ina dulu nih? Yang terlebih dahulu kita akan langsung menuju Kalimantan Selatan dengan Muhammad Dodi. Silahkan Dodi informasinya. Baik, informasi pertama dari Kalimantan Selatan. Ruas jalan veteran kilometer 5,5 Sungai Lulut, Kecamatan Banjarmasin Timur, kembali ambles. Diduga akibat gerakan tanah yang dipicu abrasi sungai dan beban kendaraan berat yang melintas. Retakan membentang sepanjang sekitar 43,5 meter dengan ambles mencapai 90 cm dan pergeseran badan jalan hingga 3,5 meter. Berikut informasi selengkapnya. Amblesnya jalan veteran kilometer 5,5 Kecamatan Banjarmasin Timur ini berawal dari mulai retaknya aspal yang diduga merupakan dampak dari pergerakan tanah dengan abrasi Sungai Martapura, yang kemudian diperparah dengan melintasnya kendaraan dengan beban berat yang memperparah kondisi sehingga ambrolnya separuh dari luasan jalan. Menurut pengakuan warga, ambles yang kembali berulang ini merupakan ambles terparah dengan melebarnya kedalaman retakan setelah sebelumnya juga pernah terjadi, namun kembali ditutupi dengan pengerjaan pengaspalan dan peninggian jalan. Setelah mengetahui adanya retakan, salah satu warga terdampak, Nur Laila, mulai tadi malam mengevakuasi barang-barang dagangannya dari lokasi yang ia sewa dan persis berada di titik ambles yang juga dibantu Damkar Kota Banjarmasin. Sesuai dengan arahan, untuk sementara dirinya dan pedagang lainnya serta penghuni 9 persi di lokasi kejadian diminta untuk mengosongkan bangunan demi keamanan dan mencegah resiko yang lebih besar dari amblesnya jalan. Kali Kak di sini? Ada Bu, kami bulik jam 12 tutup. Oh, jualan aja? Jam 12 malam itu nak tutup. Udah. Jadi dievakuasi lah barang-barang lah? Tak ada. Jadi tutupnya sementara lah, berjualan? Sementara ya, kayak apa-apa. Mau kada mau daripada berbahaya ya lah. Ya daripada larang Bu. Tapi ini ada begoyang juga kah atau kayak apa? Ada Bu, kayak ini apa, bila ada mobil lewat, goyangnya. Berasa tuh getaran tuh. Nah, di belakang itu udah lebih Bu, udah kurang tadi. Kepala Pelaksana BPBD Kota Banjarmasin Husni Tamrin mengatakan, hasil pengukuran BPBD Kota Banjarmasin menunjukkan tingkat kerusakan jalan tergolong serius. Retakan membentang sepanjang sekitar 43,5 meter dengan ambles mencapai 90 cm dan pergeseran badan jalan hingga 3,5 meter. Tak hanya mengancam keselamatan warga, pergerakan tanah juga merusak 2 unit rumah yang sekaligus difungsikan sebagai tempat usaha. Selain itu, sedikitnya 7 toko di sekitar lokasi turut terdampak akibat pergeseran tanah. Sudah sangat banyak sekali progres kemajuan penurunannya. Jadi dihentikan dulu sementara dan ini kan akan segera diperiksa oleh PU Provinsi hari ini juga supaya kondisi ini bagaimana seharusnya dengan keadaan seperti ini. Dalam langkah lanjutan, BPBD Kota Banjarmasin juga langsung berkoordinasi dengan dinas terkait, termasuk PDAM dan PLN, untuk memastikan jalur kelistrikan dan perpipaan air bersih di lokasi ambles, termasuk evakuasi warga yang terdampak. Rini Mulyana, Nun Yuli, TVRI, Kalimantan Selatan. Komisi 4 DPRD Kalimantan Selatan menyoroti angka kekurangan guru di jenjang SMA, SMK, dan SLB se-Kalimantan Selatan. Tercatat saat ini Kalimantan Selatan kekurangan 1.140 tenaga guru dan terbanyak di jenjang sekolah menengah kejuruan. Kekurangan 1.140 guru di jenjang SMA, SMK, dan SLB se-Kalimantan Selatan ini terkuak dalam rapat bersama Komisi 4 DPRD Kalimantan Selatan bersama Dinas Pendidikan dan Kebudayaan, Museum Lambung Mangkurat, BTIKP, Taman Budaya, serta Layanan Disabilitas dan Pendidikan Inklusi. Untuk itu, Komisi 4 ditegaskan Ketua Komisi 4 DPRD Kalimantan Selatan Jihan Hanifah mendorong pemerintah provinsi segera menyusun peraturan gubernur yang mengatur mekanisme pemenuhan kebutuhan tenaga pendidik. Rekrutmen guru dalam skema yang selama ini berlaku sudah sangat terbatas, sementara kebutuhan guru terus meningkat. Melalui Pergub nantinya diharapkan dapat diatur mekanisme penempatan dan pemenuhan kebutuhan guru secara lebih cepat dan terarah yang juga menggandeng perguruan tinggi. Tepatnya semakin tahun semakin diperlukan, sementara
guru-guru PNS pensiun, tapi kondisi kan tidak mungkin ada pengangkatan lagi, maka mudah-mudahan dengan kita mendorong pergub ini nanti itu bisa diatur, disediakan guru secepatnya. Dan ada juga tadi tambahan, kita minta dari distrik agar bekerja sama dengan Universitas Lambung Mangkurat, dengan FKIP, agar kita guru-guru lulusan guru yang fresh graduate itu langsung diarahkan ke sekolah-sekolah yang memang memerlukan untuk guru tersebut sesuai dengan bidang. Kepala Bidang Pembinaan SMA Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Kalimantan Selatan Dedi Hidayat menjelaskan, pihaknya masih dihadapkan pada kendala dalam pemenuhan kebutuhan guru. Pihaknya juga menyiapkan skema solusi jangka pendek dan panjang yang diharapkan dapat dipenuhi secara bertahap, yang juga berkoordinasi dan berdiskusi dengan kementerian serta rekan-rekan di pemerintah pusat untuk mencari solusi yang sesuai dengan regulasi yang berlaku. Solusi jangka pendek, tapi memang sedang kita diskusikan dulu. Harapannya di tahun depan ya paling tidak bisa tercapai. Jangka pendeknya seperti apa, Pak? Ya, ibaratnya seperti ini. Kita coba melihat pakai tapi memang ada kekurangan, ada kelemahan. Nah, ini yang harus kami diskusikan dengan teman-teman di pusat agar jangan menambah masalah baru. Dari total 1.140 kekurangan guru di Kalimantan Selatan, tercatat jenjang SMK terbanyak kekurangan guru, yakni 520 guru. SMA kekurangan 212 guru, dan SLB 408 guru. Demikian informasi dari Kalimantan Selatan, kembali ke Jeff dan Ina di studio Kalimantan Utara. Baik, terima kasih Dodi atas informasinya. Oke, sekarang kita beralih ke Kalimantan Tengah. Ada yang paling manis dan paling cantik pada hari ini, Ramalia Wulan. Apakah sudah bisa terhubung? Halo Jeff dan Ina. Oke, baik. Terima kasih Wulan. Silakan informasinya. Baik, informasi pertama dari Kalimantan Tengah, Direktur Pemberdayaan Potensi dan Sumber Daya Sosial Kementerian Sosial mengapresiasi suksesnya program Presiden seperti Sekolah Rakyat di Kalimantan Tengah yang berhasil didirikan di 3 kabupaten 1 kota. Berikut informasi selengkapnya. Hal ini disampaikan Direktur Pemberdayaan Potensi dan Sumber Daya Sosial Kementerian Sosial RI Salahuddin Yahya saat hadir pada pelaksanaan MPLS Sekolah Rakyat Terintegrasi Kabupaten Katingan. Menurutnya, Kalteng salah satu provinsi dengan komitmen untuk mendukung program Astacita Presiden Prabowo melalui Sekolah Rakyat. Dengan dibuka di 3 kabupaten 1 kota, ia berharap kepada seluruh masyarakat untuk memanfaatkan program tersebut guna menciptakan generasi penerus yang berkualitas. Salahuddin menambahkan kepada seluruh pemerintah, baik provinsi maupun kabupaten, untuk terus mensosialisasikan sekolah rakyat dalam mengentaskan kemiskinan melalui dunia pendidikan. Masyarakat diminta untuk proaktif dengan mencari informasi terkait setiap program yang berpihak kepada masyarakat. Kami memberikan apresiasi luar biasa kepada pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah atas koordinasinya dengan pemerintah kabupaten kota sehingga 4 pembangunan sekolah rakyat permanen di Kalimantan Tengah bisa berjalan lancar dan baik, meskipun di dalam pembagian MPLS itu terbagi 2 diantaranya di tanggal 14, kemudian selebihnya itu di tanggal 31 Juli. Ia juga mengapresiasi khususnya pemerintah Kabupaten Katingan yang telah mampu mendirikan gedung sekolah permanen dan siap beroperasi. Dari Kabupaten Katingan, Efri Panjung, TVRI Kalimantan Tengah melaporkan. Informasi selanjutnya dari Kalimantan Tengah, pemerintah Kota Waringin Barat menggelar kegiatan nonton bareng semifinal Piala Dunia. Kegiatan yang berlangsung di Bundaran Pancasila Pangkalan Pun ini dipadati ratusan warga yang antusias menyaksikan pertandingan bersama. Berikut informasi selengkapnya. Ratusan warga dari berbagai kalangan turut memadati kawasan Bundaran Pancasila Pangkalan Bun untuk mengikuti nonton bareng laga semifinal Piala Dunia. Pemerintah Kota Waringin Barat memanfaatkan videotron berukuran besar yang berada di kawasan tersebut untuk menayangkan pertandingan bergengsi antara tim nasional Perancis menghadapi Spanyol melalui saluran TVRI. Suasana penuh semangat terlihat saat para penonton bersama-sama memberikan dukungan kepada tim favorit mereka.
Selain menjadi hiburan bagi masyarakat, kegiatan ini juga menjadi ajang mempererat silaturahmi dan kebersamaan antar warga yang menikmati atmosfer Piala Dunia secara langsung di ruang publik. Nonton bareng ini turut dihadiri Wakil Bupati Kota Waringin Barat, Suyanto, didampingi Sekretaris Daerah, serta sejumlah perwakilan unsur Forkopimda. Pemerintah daerah berharap kegiatan seperti ini dapat menjadi sarana hiburan yang positif, aman dan nyaman bagi masyarakat, sekaligus menghidupkan ruang publik sebagai tempat berkumpul dan memperkuat rasa kebersamaan melalui olahraga yang digemari masyarakat. Dari Kabupaten Kota Waringin Barat, Yepta TVRI Kalimantan Tengah melaporkan. Itu tadi dua informasi dari Kalimantan Tengah, kembali ke Jeff dan Ina di Kalimantan Utara. Baik, terima kasih banyak Wulan dan terima kasih untuk senyum yang paling manis pada hari ini. Oke, tadi bilangnya mau memberikan bahasa-bahasa Inggris gitu buat Ramalia. Gimana? Thank you very much Wulan for information in apa hari ini? Ini bornya, this is bornya gitu ya. Oke, kita lanjut menuju Kalimantan Barat bersama dengan Mustafa Kamal. Silahkan untuk informasinya Kamal. Baik, terima kasih. Dari Kalimantan Barat kita awali mengenai sekolah rakyat. Pemirsa, kerja keras dan kesempatan belajar dapat mengubah masa depan seseorang. Seorang lulusan sekolah rakyat terintegrasi 53 Pontianak bernama Putri berhasil membuktikannya dengan meraih beasiswa untuk melanjutkan pendidikan ke perguruan tinggi di Jakarta. Berikut informasi selengkapnya. Sekolah rakyat terintegrasi 53 menunjukkan capaiannya. Setahun penyelenggaraan, peserta didik sekolah rakyat tahun ajaran 2025-2026 Putri berhasil lulus dan diterima di Universitas Ari Ginanjar Jakarta dan akan melanjutkan pendidikan pada program studi informatika. Membanggakannya lagi, Putri masuk perguruan tinggi berbasis karakter ini dengan jalur beasiswa. Selama menempuh pendidikan di Sekolah Rakyat Terintegrasi 53 Pontianak, Putri tidak hanya memperoleh pembelajaran akademik, tetapi juga pembinaan karakter, kedisiplinan, serta motivasi untuk terus mengembangkan potensi diri. Lingkungan belajar yang mendukung membuatnya semakin yakin untuk melanjutkan pendidikan ke jenjang perguruan tinggi. Terlebih pendidikan menjadi jalan untuk mencapai harapan yang ia perjuangkan. Kemarin perasaan saya sih memang kemarin Nadia nukan ke kuliah di Jakarta memang pertama saya tak mau Bu, tapi akhir-akhir ini saya setuju Bu. Saya mendukung dia Bu. Mudah-mudahan dia di sana nanti dia dengan sehat walafiat. Terima kasih kepada Bapak Presiden, wakilnya dan semuanya lah guru-guru yang mengajar dia di sini. Nanti saya senang Bu. Semangat. Berasal dari Jawai, Kabupaten Sambas, sang ibu Paridah tak menyangka anaknya dapat melanjutkan pendidikan hingga perguruan tinggi. Paridah mengakui awalnya anaknya menolak untuk masuk sekolah rakyat. Namun dengan pengertian yang diberikan olehnya, Putri pun akhirnya mau mengikuti proses belajar di Sekolah Rakyat Terintegrasi 53 Pontianak. Sebelum saya mendapatkan itu, saya melewatkan ujian-ujian. Itu seperti kayak tes, ikut tes ujian, terus tuh saya belajar dan terus saya dibimbing juga sama guru-guru dari ruang guru untuk saya bisa lulus sebagai diterima gitulah kan, diterima sebagai siswa untuk kuliah di Jakarta. Kamu ngambil prodi apa itu? Informatika. Keberhasilan Putri juga menjadi inspirasi bagi peserta didik di Sekolah Rakyat Terintegrasi 53 Pontianak lainnya, bahwa pendidikan dapat menjadi jalan untuk mengubah masa depan apabila disertai kemauan belajar dan kerja keras. Sekolah Rakyat menjadi wujud nyata perhatian pemerintah terhadap masyarakat untuk membuka akses pendidikan dan memutus rantai kemiskinan bagi anak-anak dari keluarga prasejahtera atau rentan secara ekonomi. Dari Kota Pontianak, Tim Liputan TVRI Kalbar melaporkan. Baik, kita menuju ke informasi selanjutnya mengenai keseruan Piala Dunia, di mana ratusan pasang mata memadati halaman TVRI Kalimantan Barat
untuk menyaksikan secara bersama pertandingan semifinal Piala Dunia 2026 antara Spanyol melawan Prancis yang berlangsung pada hari Rabu kemarin dini hari. Suasana penuh antusiasme terlihat sejak awal laga hingga peluit panjang ditiup dengan sorak-sorai penonton mengiringi setiap peluang yang tercipta di atas lapangan. Berikut informasi selengkapnya. Tim nasional Spanyol berhasil memastikan langkah ke babak final setelah menaklukkan Prancis dengan skor 2 gol tanpa balas di Stadion Arlington, Amerika Serikat. 2 gol kemenangan Spanyol dicetak melalui eksekusi penalti Michael Oyarzabal, serta gol dari Pedro Porro dalam situasi open play, sekaligus mengantarkan Lamine Yamal dan kawan-kawan melaju ke partai puncak Piala Dunia 2026. Alhamdulillah menarik bang, dan Spanyol menang bang. Spanyol. Ya. Menang antara Argentina dan Inggris. Prediksi Argentina menang. Argentina. Optimis. Lebih seru daripada Spanyol lawan Portugal. Asli ya. Asli seru. Tapi nggak nyangka Prancis nggak berkutik. Kena tutup bang. 5 kali dah kalah lawan Prancis tuh. Tidaknya ada 2 bintang bang. Ini baru 1 bang. Bentar lagi dua. Spanyol bagus intinya. Dia layak untuk ke final. Tinggal besok kita nunggu Inggris ketemu Argentina. Siapa yang besok menang, itulah yang pas lawan Spanyol kayaknya. Selamat buat Spanyol untuk ke final. Pertandingan hari ini sedap, seru lah. Apa lagi nengok Spanyol menang kan? Benar-benar nih hari ini Kukurela dah. Ini keren sekali hari ini. Tingginya antusiasme masyarakat yang hadir untuk menonton bareng turut memberikan dampak positif bagi para pelaku usaha mikro kecil dan menengah yang berjualan di sekitar lokasi acara. Beragam makanan, minuman, dan cemilan laris dibeli penonton sehingga meningkatkan omset pedagang selama kegiatan berlangsung. Cilok. Iya. Ini laku banyak nak? Alhamdulillah banyak Pak. Kira-kira mau ludes nggak hari ini? Nampaknya ludes. Insya Allah sampai final kita ke sini terus. Karena jualan di sini nampaknya nagih Pak. Kemenangan Spanyol disambut meriah oleh para pendukung yang memenuhi halaman TVRI Kalimantan Barat. Selain menjadi ajang menikmati pertandingan sepak bola dunia secara bersama, kegiatan nonton bareng ini juga mampu menghadirkan aktivitas ekonomi masyarakat dan menjadi ruang kebersamaan bagi pecinta sepak bola di Kalimantan Barat. Tim Liputan TVRI Kalbar melaporkan. Baik, demikian informasi dari Kalimantan Barat. Kembali ke studio Kalimantan Utara bersama Ina dan Jeff Horizon. Baik, terima kasih atas informasinya Kamal, dan untuk seluruh rekan-rekan yang telah bergabung hari ini kami ucapkan terima kasih dan selamat kembali bertugas. Dan mungkin musik kali ini akan disampaikan oleh Bang Jeb dengan bahasa Inggris lagi pemirsa. Silahkan Bang Jeb. Tentu saja lagu ini berjudul Lesung Pipit yang akan dibawa oleh Jav Kustik. Silakan, selamat menikmati. Kala mentari terbenam di ufuk barat, di saat itulah dingin rindu selimuti keindahan senyuman dari lesung pipi itu, menikmati imaji bersamamu. Maka terimalah diriku, kita akan bahagia selamanya. Ku berjanji jadi suamimu, dan ku akan memberi
pada liriku, tak seindah lagu ini yang selalu kau dengar meracuni telingamu. Ku pastikan ini bukan tentang senja dan lara sajamu warnai duniaku. Maka terimalah diriku, kita akan bahagia selamanya. Ku berjanji jadi suamimu, dan ku akan memberikan yang terbaik untukmu. Perbedaan buat kita terus bersama. Izinkan ku jaga hatimu, maka terimalah diriku. Kita akan bahagia selamanya. Ku berjanji jadi suamimu, dan ku akan memberikan yang terbaik untukmu. Karena itu tugas cinta, memberikan keindahan. Meskipun hidup tak selalu indah, meskipun hidup tak selalu